Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang cara meningkatkan pola berpikir yang dapat membantu kamu menjadi lebih sukses dan bahagia. Kamu pasti penasaran kan, bagaimana caranya? Yuk, simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Dan jika kamu memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bawah. Mengenal diri sendiri dan mengidentifikasi pola berpikir adalah langkah pertama yang sangat penting dalam meningkatkan pola berpikir. Aku mau tanya, kamu sudah kenal diri sendiri dengan baik belum? Apakah kamu sudah tahu apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat kamu sedih, dan apa yang membuat kamu merasa tidak percaya diri? Mengenal diri sendiri bukan hanya tentang mengetahui nama, tanggal lahir, dan pekerjaan, tapi lebih dari itu. Kamu perlu tahu apa yang ada di dalam diri kamu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu takutkan. Kamu pasti pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kamu, tapi kamu tidak tahu apa itu. Atau mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu ingin lakukan. Nah, itu karena kamu belum mengenal diri sendiri dengan baik. Mengenal diri sendiri berarti kamu harus tahu apa yang membuat kamu unik, apa yang membuat kamu berbeda dari orang lain, dan apa yang membuat kamu spesial. Mengidentifikasi pola berpikir juga sangat penting. Pola berpikir adalah cara kamu memandang dunia, cara kamu memproses informasi, dan cara kamu membuat keputusan. Aku mau tanya, apakah kamu pernah merasa bahwa kamu selalu negatif, selalu pesimis, dan selalu merasa bahwa tidak ada yang bisa kamu lakukan? Atau mungkin kamu merasa bahwa kamu selalu optimis, selalu positif, dan selalu merasa bahwa kamu bisa melakukan apa saja? Nah, itu karena pola berpikir kamu yang mempengaruhi cara kamu memandang dunia. Kamu perlu tahu bahwa pola berpikir bukanlah sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dapat berubah. Kamu bisa mengubah pola berpikir kamu jika kamu ingin. Tapi, kamu harus tahu apa yang membuat kamu berpikir seperti itu, apa yang membuat kamu merasa seperti itu, dan apa yang membuat kamu melakukan seperti itu. Mengidentifikasi pola berpikir berarti kamu harus tahu apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang kamu takutkan, dan apa yang kamu inginkan. Aku mau berbagi contoh, misalnya, kamu selalu merasa bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak cukup pintar, dan bahwa kamu tidak cukup berani. Nah, itu karena pola berpikir kamu yang mempengaruhi cara kamu memandang diri sendiri. Tapi, jika kamu bisa mengidentifikasi pola berpikir itu, kamu bisa mengubahnya. Kamu bisa mulai memandang diri sendiri dengan lebih positif, lebih percaya diri, dan lebih berani. Mengenal diri sendiri dan mengidentifikasi pola berpikir adalah proses yang membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Tapi aku yakin bahwa jika kamu bisa melakukannya, kamu bisa meningkatkan pola berpikir kamu menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Jadi, aku mau tanya, apa yang kamu tunggu? Mulailah mengenal diri sendiri dan mengidentifikasi pola berpikir kamu sekarang juga. Setelah kita membahas tentang mengenal diri sendiri dan mengidentifikasi pola berpikir, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, tadi kita sudah paham tentang pentingnya memahami diri sendiri. Sekarang kita akan membahas cara meningkatkan kemampuan berpikir kita agar lebih tajam dan inovatif. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan pola berpikir. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu untuk memecahkan masalah, membuat keputusan yang tepat, dan mencapai tujuanmu. Aku mau share beberapa tips untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pertama, kamu harus belajar untuk bertanya. Bertanya adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan bertanya, kamu dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, memahami perspektif yang berbeda, dan mengembangkan kemampuanmu untuk menganalisis informasi. Kamu bisa bertanya kepada diri sendiri seperti apa yang membuat kamu penasaran, apa yang kamu ingin ketahui, dan apa yang kamu ingin capai. Kedua, kamu harus belajar untuk mendengarkan. Mendengarkan adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan mendengarkan, kamu dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, memahami perspektif yang berbeda, dan mengembangkan kemampuanmu untuk menganalisis
informasi. Kamu bisa mendengarkan orang lain seperti teman, keluarga, atau mentor untuk memperoleh wawasan yang berbeda dan mengembangkan kemampuanmu untuk memahami perspektif yang berbeda. Ketiga, kamu harus belajar untuk bereksperimen. Bereksperimen adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Dengan bereksperimen, kamu dapat menghasilkan ide-ide baru, mengembangkan kemampuanmu untuk memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuanmu untuk membuat keputusan yang tepat. Kamu bisa mencoba hal-hal baru, seperti mencoba hobi baru, mengunjungi tempat baru, atau mencoba makanan baru, untuk mengembangkan kemampuanmu untuk berpikir kreatif. Keempat, kamu harus belajar untuk menerima kegagalan. Menerima kegagalan adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dengan menerima kegagalan, kamu dapat memperoleh pengalaman yang berharga, mengembangkan kemampuanmu untuk memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuanmu untuk membuat keputusan yang tepat. Kamu bisa memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuanmu. Terakhir, aku mau share bahwa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Kamu tidak bisa mengembangkan keterampilan ini dalam semalam, tapi dengan konsisten berlatih dan berusaha, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru, bertanya, dan mendengarkan, karena itu adalah cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Setelah kita membahas tentang mengenal diri sendiri, mengidentifikasi pola berpikir, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, sekarang mari kita lanjut ke bagaimana menerapkan pola berpikir baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah paham tentang pentingnya memiliki pola berpikir yang positif dan kritis. Sekarang kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan pola berpikir baru dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan komitmen dan konsistensi. Kamu perlu mempraktikkan pola berpikir baru dalam situasi sehari-hari, seperti saat menghadapi masalah, membuat keputusan, atau berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, jika kamu memiliki kebiasaan berpikir negatif, seperti selalu mengharapkan hal buruk terjadi, kamu dapat mencoba menggantinya dengan pola berpikir positif, seperti fokus pada hal-hal yang baik dan mengharapkan hasil yang positif. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan bahasa tubuh dan kata-kata yang kamu gunakan. Bahasa tubuh yang positif, seperti tersenyum dan membuat kontak mata, dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan membuat orang lain merasa nyaman berinteraksi dengan kamu. Kata-kata yang kamu gunakan juga dapat mempengaruhi pola berpikir kamu, maka dari itu, cobalah menggunakan kata-kata yang positif dan mendukung dalam percakapan sehari-hari. Menerapkan pola berpikir baru juga membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Kamu perlu dapat menyesuaikan pola berpikir kamu dengan situasi yang dihadapi, seperti menyesuaikan pola berpikir yang lebih kritis saat menghadapi masalah yang kompleks, atau menyesuaikan pola berpikir yang lebih kreatif saat mencari solusi untuk masalah yang unik. Dalam menerapkan pola berpikir baru, kamu juga perlu memperhatikan lingkungan sekitar kamu. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat membantu meningkatkan motivasi dan kemampuan kamu untuk menerapkan pola berpikir baru. Maka dari itu, cobalah untuk mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif dan mendukung, dan hindari lingkungan yang negatif dan tidak mendukung. Terakhir, jangan lupa untuk memantau kemajuan kamu dalam menerapkan pola berpikir baru. Kamu dapat menggunakan jurnal atau aplikasi untuk memantau kemajuan kamu dan membuat catatan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan memantau kemajuan kamu, kamu dapat membuat penyesuaian yang diperlukan dan terus meningkatkan kemampuan kamu dalam menerapkan pola berpikir baru. Dengan demikian, kamu dapat menerapkan pola berpikir baru dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kemampuan kamu untuk membuat keputusan yang tepat, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan. Ingat, menerapkan pola berpikir baru membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Tapi dengan konsisten berusaha, kamu dapat mencapai hasil yang positif dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Jadi itulah cara meningkatkan pola berpikir yang dapat membantu kamu menjadi lebih sukses dan bahagia. Aku harap kamu sudah mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan pola berpikir kamu. Jangan lupa, meningkatkan pola berpikir itu tidak sulit, tapi memerlukan komitmen dan usaha. Terima kasih sudah menonton video ini, dan aku akan bertemu lagi dengan kamu di video berikutnya.